Siang itu matahari terasa begitu terik. Kirana baru saja pulang dari rumah temannya yang tempo hari dirawat di rumah sakit, hingga membuat dia bertemu dokter dingin itu. Cuaca seakan tak mendukungnya untuk langsung pulang. Hawa panas membuat tenggorokan Kirana terasa kering dan butuh guyuran air di mulutnya. Minum ais kopi enak nih kayaknya, ucap Kirana sendiri ketika melihat kafe tempat biasanya ia duduk. Tanpa menunggu siang berganti malam, Kirana masuk ke dalam kafe lalu duduk di dekat jendela, posisi duduk yang paling ia sukai karena baginya menikmati kopi sambil menatap ke arah luar itu keren. Ice coffee latte dan cake es krim, ucap Kirana pada waiters di sana. Sambil menunggu pesanannya, ia merogoh kantong ripped jeansnya guna mengambil ponsel. Ponselnya menyala menampilkan wallpaper boy group Korea kesukaannya. Tetapi bukan itu yang menjadi fokusnya, ia justru terkejut melihat banyak panggilan tak terjawab dari sang mama. Kirana pulang nak, papa sakit. Kirana, kamu di mana? Papa masuk rumah sakit. Masih banyak lagi pesan yang dikirim Mama Leli padanya. Ia mendadak lemas. Ponsel di tangannya jatuh ke lantai hingga menciptakan bunyi yang membuatnya tersadar. Papa, panggil Kirana lirih. Tanpa banyak bicara, Kirana pergi keluar dari kafe. Ia bahkan tidak sempat membayar pesanannya karena terlalu khawatir dengan keadaan sang papa saat ini. Kirana memberhentikan taksi, ia segera masuk dan pergi ke rumah sakit yang telah diberitahukan Mama Leli di pesannya. Setelah memakan waktu 45 menit, akhirnya Kirana sampai di rumah sakit, tempat yang sama yang ia kunjungi untuk menjenguk temannya. Ia segera membayar, tanpa berniat mengambil kembalian dan memilih langsung berlari masuk ke dalam rumah sakit. Kirana tergesa-gesa, wajahnya memerah menahan air mata, tubuhnya gemetar bahkan ketika berbicara. Papa, saya sus, di mana dia? Tanya Kirana terburu-buru hingga suaranya menjadi tersengal-sengal. Dengan nama siapa? Tanya suster yang berjaga di bagian resepsionis. Sebelum Kirana menjawab, tiba-tiba ada yang berdaham di belakang gadis itu. Kirana menoleh, ia melihat sosok pria dingin itu lagi. Saya tahu di mana papamu, mari, ucap Gavin lalu pergi mendahului Kirana. Kirana mengucapkan terima kasih pada suster. Ia segera mengikuti Gavin berharap bisa secepatnya bertemu dengan papanya. Gavin mengajak Kirana ke UGD yang letaknya tidak jauh dari resepsionis. Hanya tertutup satu tembok yang membuat ruang itu tidak terlihat dari meja resepsionis. Di sana Kirana melihat sang mama menangis dalam pelukan Mama Ayu. Mama, panggil Kirana lalu mendekati dan memeluk sang mama. Kirana, dari mana kamu nak? Tanya Mama Leli mengusap kepala putrinya. Kirana menggeleng. Apa yang terjadi pada papa, Ma? Kenapa bisa tiba-tiba masuk rumah sakit? Sedangkan sebelum aku pergi papa baik-baik saja. Tanya Kirana balik, suaranya terasa berat karena tangis. Papa terkena serangan jantung, nak. Jawab Mama Leli sebelum tangannya ia gunakan untuk meredam tangisnya. Kenapa, Ma? Kenapa Papa bisa terkena serangan jantung? Tanya Kirana balik dengan suara yang masih sama. Pabrik Papa kebakaran, jawab Mama Leli pelan hampir tak terdengar. Kirana memucat, badannya lunglai tak bertenaga sebelum sesaat ia jatuh terduduk dengan tatapan kosong. Sabar Kirana, ini semua pasti ada jalannya, tutur Papa Raden. Papa, panggil Kirana diakhiri tangis pilu. Di tengah-tengah kesedihan Kirana dan sang mama, teriakan seorang suster membuat semua orang terkejut, terutama Gavin. Dokter! Teriak suster membuat Gavin buru-buru masuk ke dalam UGD. Kirana ikut bangun dari duduknya. Ia ingin masuk namun dihadang oleh suster sehingga ia hanya bisa melihat keadaan sang papa dari jendela berbentuk lingkaran yang ada di pintu. Air mata Kirana semakin meluruh melihat pria yang begitu dicintainya. Cinta pertama seorang putri adalah ayahnya. Ia tidak kuat melihat orang yang biasa memuji dan menghiburnya kini tengah berbaring tak berdaya di atas bangsal rumah sakit. Papa, Ara di sini, Pak. Panggil Kirana pelan dan menyebut diri Ara, yang mana merupakan panggilan sayang Andrian untuk sang putri. Mama Leli mengusap dan memeluk putrinya. Ia tahu bahwa saat ini Kirana sangat sedih melihat keadaan papanya yang sakit.
Jangan nangis sayang, doakan papa akan baik-baik saja. Tutur Mama Leli mengusap punggung putrinya. Kamu putrinya papa kan? Kalau begitu kamu harus kuat dan doakan papamu cepat pulih. Tutur Mama Ayu ikut merasakan kesedihan dari gadis yang ia idamkan sebagai menantunya. Istri kecil milik Dokter Dingin, buah karya Alfiana, yang dipersembahkan oleh Audiobook Audiotune, pengisi suara Erna Olivia. Episode 7, Mengalami Koma. 2 hari sudah Papa Andrian dirawat di rumah sakit dan masih belum sadarkan diri. Selama itu Kirana tak pernah pergi, bahkan sekedar untuk makan saja, harus di ruangan itu tanpa meninggalkan sang ayah. Kirana, makan dulu sayang, tutur Mama Leli seraya menyodorkan sesendok nasi pada putrinya. Kirana tidak membuka mulut. Ia justru menunduk lalu menangis. Kenapa papa belum sadar juga, Ma? Tanya Kirana terisak dengan tangan yang semakin erat menggenggam tangan sang papa. Sabar, Nak. Mama yakin papa sebentar lagi akan sadar dan sama-sama lagi sama kita. Jawab Mama Leli lembut meski ia berusaha menahan air mata yang juga hampir lolos. Kirana beralih memeluk sang mama, ia menangis membuat Leli yang sejak tadi menahan akhirnya menangis juga. Di tengah-tengah kesedihan ibu dan anak itu, pintu terbuka memperlihatkan sepasang suami dan istri bersama seorang dokter tampan yang menangani Papa Andrian. Assalamualaikum, sapa Mama Ayu pada keduanya. Waalaikumsalam Tante. Kirana langsung mencium tangan Mama Ayu dan Papa Reden bergantian. Kalian harus sabar ya, kita doakan saja Pak Andrian secepatnya sadar. Ucap Papa Raden diangguki oleh Mama Leli dan Kirana. Sementara Gavin tengah memeriksa keadaan pria parubaya itu, ini sudah 2 hari tetapi Papa Andrian tidak kunjung sadarkan diri dan bisa saja ini dinyatakan koma. Tante Leli, maaf tetapi saya harus mengatakannya. Ini sudah hari kedua Om Andrian belum sadar. Jika dalam 24 jam masih belum sadar, maka Om Andrian dinyatakan koma, ujar Gavin menjelaskan. Kirana jatuh lemas mendengar penjelasan dokter. Ia tidak tahan mendengar penuturan Gavin yang menyatakan sang papa koma. Kirana mengatupkan bibirnya guna menahan isak tangisannya. Maaf, permisi, pamit Kirana lalu berlari keluar dari ruangan itu. Kirana, panggil Mama Leli berniat untuk mengejar putrinya, tapi dicegah oleh Mama Ayu. Dia butuh waktu sendiri, ujar Mama Ayu mengusap bahu temannya. Kirana keluar dan duduk di kursi depan ruangan itu. Ia menangis dengan tangan yang menutup mulutnya sendiri. Mengapa harus cobaan seperti ini yang ia dapat? Pertama pabrik keluarganya kebakaran, dan sekarang papanya mengalami koma. Kirana tak cukup sanggup menerima ini semua. Kirana menongakkan kepalanya ketika kepalanya yang menunduk melihat sepasang kaki yang mendekatinya. Ia terhenyak sesaat ketika melihat Gavin di sana dengan aura dinginnya. Kirana bangun, ia menyatukan kedua tangannya. Aku mohon selamatkan papaku. Aku akan melakukan apapun untuk membalasmu, termasuk membatalkan perjodohan itu. Pinta Kirana sungguh-sungguh. Gavin tercengang. Ia tidak mengerti mengapa gadis itu bisa mengatakan hal itu padanya. Apa maksudmu? Tanya Gavin dengan kening yang mengkerut. Aku tahu kau memiliki kekasih yang ingin kau nikahi. Kau jangan khawatir. Jika papaku sembuh, maka aku akan mengatakan pada keluarga kita untuk membatalkan perjodohannya. Jawab Kirana tanpa ragu. Ia sudah terlalu frustasi mendengar kabar keadaan sang ayah. Dengar, aku ini hanya seorang dokter. Aku pasti akan berusaha menyelamatkan pasienku. Tetapi perjodohan itu, ucapan Gavin terhenti ketika mendengar suara beberapa orang dari arah kanannya. Itu dia anak Pak Andrian, ucap salah satu pria menunjuk ke arah Kirana. Kirana menatap bingung keempat pria yang berjalan mendekatinya, terlebih lagi tatapan marah keempatnya, membuat dirinya sedikit takut. Ada apa ini? Tanya Gavin ketika keempat pria itu sudah berada di depannya. Kami ingin bertemu Pak Andrian, kami mau meminta hak kami, jawab salah satu dari keempatnya dengan nada tinggi. Tenang Pak, ini rumah sakit, timpal Gavin dengan tenang. Tidak bisa dokter, lagi pula Anda jangan ikut campur. Kami ingin bertemu Pak Andrian sekarang.
Ucap pria itu semakin meninggikan suaranya. Kalian bisa bicara dengan Pak Andrian ataupun keluarganya, tetapi tidak di sini dan menunggu Pak Andrian sampai sadar. Pungkas Gavin, namun ucapannya yang tenang tidak dianggap oleh keempat pria yang sepertinya pekerja pabrik Papa Kirana. Kirana yang sejak tadi diam lantas mendekat, ia menyatukan kedua tangannya dan meminta maaf. Maaf, tetapi bisakah kita bicara setelah papa saya sadar? Saat ini beliau masih belum sadar, pinta Kirana dengan memohon. Dan membiarkan anak istri kami kelaparan, timpal pria dengan kaos hitam membentak. Cukup, jika kalian masih berisik, maka saya akan panggil keamanan untuk mengusir kalian. Ancam Gavin, kesabarannya habis. Aku mohon, ini baru 2 hari kalian terlambat mendapatkan upah bukan? Saya akan... Ucapan gadis itu terhenti karena lagi-lagi mendapatkan bentakan. 2 hari kata Anda, kami belum mendapatkan upah selama 2 bulan. Pak Andrian selalu beralasan, jika saat ini pasaran sedang sepi dan pabrik mengalami kerugian, potong salah satu buruh itu membuat Kirana terkejut. Apakah selama ini ia terlalu sibuk dengan dunianya, sampai-sampai masalah besar yang menimpa keluarganya ia tidak tahu? Kirana merasa menjadi anak yang tidak berguna, hanya bisa meminta uang tanpa berniat membantu perekonomian keluarganya yang ternyata sedang krisis. Episode 8, Maaf Harus Ingkar. Kirana mengusap air matanya yang terus mengalir membasahi wajahnya. Saat ini ia duduk bersama ibunya di depan ruang rawat Papa Andrian. Sementara Om dan Tante Raden telah pergi sekitar 30 menit yang lalu, disusul oleh Gavin yang masih memiliki banyak pekerjaan. Kenapa Mama tidak mengatakannya padaku? Tanya Kirana dengan suara sesak. Papa melarang Kirana, Papa tidak mau kamu bersedih dan sampai ikut kepikiran dengan masalah yang kita hadapi. Jawab Mama Leli, lirih. Sejak kapan, Ma? Tanya Kirana menatap sang Mama nanar. Sudah 1 tahun belakangan pabrik Papa mengalami kerugian. Banyak para distributor yang menarik kerjasama dan meminta ganti rugi. Andai saja keluarga Pranaja tidak membantu kita, maka kita sudah tinggal di pinggir jalan. Jawab Mama Leli sebelum kepalanya menunduk menatap lantai licin yang bersinar karena pantulan cahaya lampu itu. Kirana terkejut. Entah pikiran dari mana ia tiba-tiba mengingat perjodohannya. Ma, apa perjodohan? Ucap Kirana terhenti karena anggukan dari sang mama. Untuk balas budi pada keluarga Pranaja, bahkan biaya rumah sakit ditanggung oleh mereka. Karena itulah Mama mau kamu menerima perjodohan ini, Kirana. Potong Mama Leli mengerti pikiran putrinya. Tapi Ma, kita tidak bisa memaksa Dr. Gavin untuk menerima perjodohan ini. Ujar Kirana menatap sang Mama dengan hangat. Mungkin aku bisa menerima perjodohan ini demi kesembuhan Papa dan balas budi keluarga Pranaja. Tetapi Dr. Gavin tidak tahu apapun di sini. Lanjut Kirana menundukkan kepalanya. Dr. Gavin memiliki alasan sendiri untuk menerima perjodohan ini, Nak. Balas Mama Leli seraya mengusap kepala putrinya. Kirana tersenyum lebar ketika mendengar kabar ada pergerakan dari sang papa. Kini ia dan juga sang mama sudah berada di ruangan Papa Andrian, menanti sosok yang mereka rindukan selama 2 hari ini. Kirana semakin bahagia ketika melihat kedua mata sang papa sedikit demi sedikit terbuka. Papa, lirih Kirana tak sabar untuk memeluk tubuh yang telah membesarkannya selama ini. Setelah beberapa saat Papa Andrian menoleh ke arah Kirana dan juga Mama Leli, ia tersenyum lalu meminta keduanya mendekat. Papa, Kirana menangis, ia memeluk tubuh sang papa erat. Arahnya Papa tidak boleh menangis. Bisik Papa Andrian mengelus punggung putrinya. Maafin Ara, Pa. Liris Kirana merasa menjadi anak yang tidak bisa berguna bagi orang tuanya. Hei, kenapa minta maaf? Tanya Papa Andrian melepas pelukan putrinya. Ara bukan anak yang baik. Ara hanya bisa menyusahkan Papa dan Mama. Jawab Kirana seketika membuat Papa Andrian tersenyum hangat. Tidak ada anak yang menyusahkan orang tuanya. Kamu anak yang baik, sayang. Tutur Papa Andrian semakin membuat air mata Kirana meluruh membasahi wajahnya. Mama Leli mendekat, ia mengusap kepala putrinya lalu beralih pada sang suami yang dirindukannya. Papa harus banyak istirahat, tukas Mama Leli dengan lembut.
Iya, Ma, Papa akan banyak istirahat agar istri dan putri Papa tidak sering menangis. Ucap Papa Adrian membuat Mama Lely terkekeh. Sesaat kemudian Kirana menatap Gavin yang masih ada di sana. Ia mengangguk kecil sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah membantu sang papa. Gavin sendiri tidak bereaksi apa-apa. Ia hanya memasang wajah datar tanpa ekspresi, lalu pergi meninggalkan ruangan itu setelah berpamitan. Maaf, tapi aku harus menarik kata-kataku. Ini bukan karena aku berkhianat, tetapi keluargamu sudah banyak membantuku. Batin Kirana menatap punggung Gavin yang sudah tak terlihat. Terdesak karena keadaan, menerima meski ditolak. Episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.